Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salah satu fase yang dilewati oleh kita setelah kehidupan dunia adalah melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Harapan setiap muslim adalah selamat dalam melintasi jembatan Shirathul Mustaqim tersebut. Pada hakikatnya, Allah sudah menyediakan lampu untuk kita agar mampu melihat jalan di depannya. Namun, lampu tersebut hanya mampu menemani seorang mukmin yang sejati. Lantas, sahabat beriman, apakah kunci untuk mendapatkan lampu agar kita bisa selamat dari jembatan maut tersebut? Kalau penasaran, temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Inilah kunci agar selamat ketika melintasi jembatan Shirathul Mustaqim. Sahabat beriman, jembatan Shirathul Mustaqim merupakan jembatan yang dibentangkan di atas neraka. Berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Shirathul Mustaqim memiliki ketajaman setajam pedang, tapi melebihi tipisnya sehelai rambut. Karena itu, jembatan ini dapat mematahkan siapa saja yang melewatinya. Belum lagi, di atas jembatan terdapat besi-besi yang berasal dari api neraka yang akan mencengkeram dan mencakar orang-orang yang dikehendakinya. Tidak semua orang dapat berhasil melewati Shirathul Mustaqim. Ada yang akan tergelincir dan jatuh ke dalam api neraka. Dalam Al-Quran telah banyak digambarkan bahwa jembatan Shirathul Mustaqim akan dilewati oleh setiap manusia kelak di akhirat. Semua, baik yang berdosa maupun yang beriman tanpa terkecuali, akan melewati jembatan ini. Lantas, bagaimanakah gambaran jembatan Shirathul Mustaqim di akhirat? Sahabat beriman, lalu amalan apa sajakah yang bisa kita lakukan agar dapat melewati jembatan dengan aman? Mari kita bahas lebih dalam, namun sebelum lanjut, tekan tombol loncengnya ya, supaya kita tetap tebal syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Fase melewati jembatan Shirathul Mustaqim, sebagaimana diketahui bersama bahwa hari kiamat merupakan hari di mana harta, anak-anak, dan orang terdekat tak lagi bergerak sedikit pun, yaitu di hari harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 88 hingga 89. Hari ini tidak berguna bagi orang-orang yang berdosa. Permintaan maafnya adalah bagi mereka laknat dan bagi mereka tinggal yang buruk. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 52. Bukan sekedar isapan jempol belaka, hari yang paling ditakutkan ini benar-benar akan terjadi dan menjadi nyata. Di antara rangkaian peristiwa menegangkan, ia akan dialami manusia pada hari kiamat adalah melintasi jembatan As-Sirat. Saking tegangnya melintasi jembatan tersebut, manusia tak lagi peduli dan ingat terhadap orang-orang terdekatnya. Ini pula yang menjadi kekhawatiran Sayyidah Aisyah di hadapan baginda Nabi. Saat ditanya oleh beliau, ia menjawab, "Aku menangis karena teringat pada neraka. Apakah pada hari kiamat kalian akan ingat kepada keluarga kalian?" Beliau menjawab, "Adapun dalam 3 atau tempat, seseorang tidak akan ingat kepada yang lain. Pertama adalah saat timbangan amal sampai dia mengetahui apakah timbangan amal baiknya ringan atau berat. Yang kedua, saat berterbangannya catatan amal sampai dia mengetahui di manakah catatannya jatuh, di sebelah kiri atau di belakangnya. Dan ketiga, saat berada di jembatan As-Sirat yang dipasangkan di antara 2 punggung neraka jahanam sampai dia mengetahui apakah bisa melintas atau tidak." Hadis riwayat Abu Daud. Bagaimana tidak tegang sahabat beriman? Satu persatu hamba diminta melintasi sebuah jembatan yang sangat tipis dan tajam di antara kobaran neraka jahanam, bahkan lebih tipis dan lebih tajam daripada pedang. Pinggir-pinggirnya penuh dengan besi melengkung, duri, dan pengait yang akan mencelakakan siapapun yang melintas kecuali yang diselamatkan Allah. Karenanya para malaikat berdoa, "Ya Tuhan, selamatkanlah, selamatkanlah." Demikian yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri.
Gambaran tentang jembatan As-Sirat dan orang-orang yang melintas di atasnya dapat disimak secara seksama dalam riwayat dari Ibnu Mas'ud. Melalui riwayat ini, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jembatan As-Sirat dipasangkan di tengah-tengah jahanam seperti pedang tipis yang sangat tajam. Ini adalah sebuah jembatan yang licin dan menggelincirkan. Di atasnya penuh besi-besi, pengait dari api yang siap menyambar, mengait, dan mengempaskan ke neraka. Di antara mereka ada orang yang melintas secepat petir. Dia berhasil selamat dan tidak melekat bergelantung pada jembatan. Ada pula yang melintas secepat angin. Dia berhasil selamat dan tidak melekat di atasnya. Ada pula yang melintas secepat kuda. Ada pula yang melintas seperti orang berlari. Dan ada pula yang melintas seperti orang berjalan cepat. Ada pula yang berjalan seperti orang yang berjalan normal, dan manusia yang terakhir melintas adalah seorang laki-laki yang telah hangus terbakar api dan menghadapi kesulitan di atasnya. Kemudian dimasukkan Allah ke dalam surga berkat karunia, kemuliaan, dan rahmatnya. Lalu, apakah amalan yang bisa menyelamatkan kita, sahabat beriman? Kunci selamat dari jembatan Shiratal Mustaqim yang menentukan kelancaran dan keselamatan perjalanan seseorang di atas jembatan Sirat adalah amal dan rahmat Allah SWT. Sebagian ulama mengajarkan doa harian yang dapat memuluskan perjalanan seseorang di jembatan Sirat dengan selamat. Barang siapa membaca doa ini tiap-tiap sehabis salat fardu, niscaya akan dimudahkan perjalanannya di atas Shiratal Mustaqim. Lantas, amalan apa, sahabat beriman, yang bisa memudahkan kita untuk melintasi jembatan Shiratal Mustaqim? Pertama adalah ia yang sedang bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang benar-benar tulus, berusaha untuk tidak mengulangi kesalahannya. Taubatan nasuha terjadi menyebabkan seseorang memperoleh cahaya yang disempurnakan untuk mudah melintasi jembatan Shiratal Mustaqim. Hal ini Allah jelaskan dalam Quran Surat Tahrim ayat 8. Kedua, ia yang sedang berjalan menuju masjid dalam kegelapan guna menunaikan salat wajib. Cahaya sempurna saat hari kiamat adalah jaminan bagi siapa saja yang kerjakan amalan tersebut. Dengan demikian, ia akan mudah dan selamat dalam melintasi jembatan Shiratal Mustaqim. Nabi bersabda, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan menuju masjid dalam kegelapan dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 773. Yang ketiga, sahabat beriman, adalah ia yang melindungi sesama mukmin dari kejahatan orang munafik. Sudah menjadi kewajiban kita, sesama muslim, untuk melindungi saudaranya dari setiap kejahatan yang ada. Dengan demikian, itu bisa mudah dan terlindungi dalam melintasi jembatan Shiratal Mustaqim. Barang siapa melindungi seorang mukmin dari kejahatan orang munafik, Allah akan mengutus malaikat untuk melindungi daging orang itu pada hari kiamat dari neraka jahanam. Barang siapa menuduh seorang muslim dengan tujuan ingin mencemarkannya, maka Allah akan menahannya di pengobaran neraka jahanam hingga orang itu dibersihkan dari dosa perkataan buruknya. Hadis Abu Daud nomor 4239. Sudah siapkah kalian melakukannya, sahabat beriman? Melihat gambaran tadi, mestinya kita semakin giat dalam beribadah dan persiapkan hari kiamat sebagaimana para ulama dan para sholihin terdahulu. Mengingat beratnya peristiwa yang akan dihadapi kelak saat melintasi jembatan As-Sirat, marilah kita senantiasa mempersiapkan peristiwa tersebut. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga penjelasan di atas dapat menambah keimanan kita dan menambah ketakwaan kita terhadap Allah SWT. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.